Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Alifa Zahra, NIM F1S1200074, kelas R002, Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal yang diberikan oleh guru saya, yaitu Ibu Ulfa Khaira Eskom Mkom, di mana tujuan dari video ini untuk melengkapi UTS praktikum basis data saya. Langsung saja, di sini telah ada IRD. IRD dari proyek pertama, saya akan membacakan soalnya dulu. Di suatu universitas ada beberapa dosen yang mempunyai banyak proyek. Dalam menjalankan proyek, terkadang para dosen akan melibatkan partisipasi dari para mahasiswanya yang berminat sekaligus memiliki potensi di bidang tersebut. Di dalam platform ini, memungkinkan para dosen untuk mengupload proyek yang mereka miliki untuk dikerjakan oleh para mahasiswa yang berminat. Bagi para mahasiswa yang berminat, mereka dapat meng-apply proyek tersebut. Jika mereka masuk ke dalam kriteria dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan proyek, maka dosen akan meng-approve mahasiswa tersebut untuk dijadikan karyawan di dalam proyek tersebut. Nah, di sini saya telah membuat IRD-nya, di mana field-nya ada dosen, mahasiswa, proyek, dan detail proyek. Dari tabel dosen, di sini mempunyai atribut NIP, nama dosen, alamat dosen, dan nomor HP. Tabel dosen berelasi ke tabel project. Tabel project beratribut ID project, tanggal project, dan keterangan. Di sini ada tabel mahasiswa di mana atributnya yaitu ada NIM, nama mahasiswa, alamat, dan nomor HP mahasiswa. Di sini mahasiswa meng-apply ke data project, yaitu ada ID detail, ID project, NIM, dan NIP. Di sini dosen berelasi ke project, relasinya yaitu one to many, di mana satu dosen bisa memiliki project lebih dari satu. Nah, pertama kita jalankan dulu SAMPP-nya untuk membuka PHP-MyAdmin-nya. Yang pertama kita start Apache dan MySQL. Nah, di sini sudah jalan. Selanjutnya kita akan membuat database di MySQL, yaitu di PHP-MyAdmin. Kita membuat dulu nama database-nya, yaitu saya akan membuat namanya UTS Praktikum Basdat. Ini kita create. Nih, sudah ada tabelnya di sini. Selanjutnya kita akan membuat tabel di database tersebut. Yang pertama kita mempunyai tabel dosen. Ini kita buat dulu tabel dosennya. Create tabel dosen. Ini atributnya ada NIP, varchar 12 ya kita buat. Sini saya menggunakan constraint, yaitu di mana constraint tersebut saya meng-apply-nya ke setiap field itu menggunakan not null. Not null
Terus ada nama dosen. Sini saya menggunakan tipe data varchar. Varchar lebarnya yaitu 25, not 0. Terus ada alamat dosen. Tipe datanya varchar. Varchar lebarnya yaitu 25 juga. Not 0. Terus yang terakhir ada nomor HP dosen. Ini tipe datanya juga varchar. Varchar 12. Not 0. Nah, di sini primary key dari tabel dosen ini adalah NIP. Saya buat di bawahnya. Primary key NIP. Nah, ini udah selesai, lanjut kita jalankan, kita go. Nah, ini sudah jadi ya tabelnya, tabel dosen. Kita lihat tabelnya. Ada NIP, nama dosen, alamat dosen, nomor HP dosen. Selanjutnya kita membuat tabel mahasiswa. Kita akan membuat tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa, di mana mahasiswa beratribut NIM. Sini saya menggunakan varchar. Tipe data varchar itu lebarnya 9. Terus ada nama mahasiswa. Di sini juga saya menggunakan varchar. Varchar 25 juga. Not 0. Terus ada alamat mahasiswa. Di sini saya juga menggunakan varchar. Varchar 25. Not 0. Terus ada nomor HP mahasiswa. Nomor HP mahasiswa. Sini saya juga menggunakan tipe data varchar. Lebarnya 12. Not 0. Terus di dalam tabel mahasiswa ini primary key-nya itu adalah NIM. Kita buat. Sini kita buat primary key-nya NIM. Kita go. Nah, berhasil, kita telah membuat tabel dari mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat tabel project. Create tabel project, di mana tabel project memiliki atribut ID project, tipe datanya
yaitu integer ya. Integer 5. 0. Terus ada tanggal project. Di sini tipe datanya date 0. Lalu kita yang terakhir ada keterangan. Tipe datanya varchar. Saya sini buat 100. Nol. Nah, di tabel project ini primary key-nya yaitu ada primary key-nya itu adalah ID project. Kita buat primary key ID project. Nah, kita go. Nah, berhasil ya kita membuat tabel project. Yang terakhir kita akan membuat tabel detail project. Create tabel project. Di mana di tabel detail project ini mempunyai atribut ID detail, Di sini tipe datanya integer 5. Terus ini not null. Lalu ada ID project. Tipe datanya integer juga, lebarnya 5, not null. Terus ada nip. Ini tipe datanya tadi varchar 25, not null. Terakhir ada nim. Tipe datanya juga varchar. Salah. Nip itu tipe datanya lebarnya 12. Nim 9. Nah, di tabel detail project ini kan mereference dari tabel dosen dan mahasiswa, yaitu ada ID project, NIP, dan NIM. Kita akan mereference ya foreign key-nya, yaitu ada ID project, NIP, dan NIM. Jadi kita buat for foreign key. Foreign key itu ada ID project,
Terus ada ID project, reference ke tabel project. Project yaitu ID project. ID project. Terus foreign key lagi. NIP. NIP reference ke tabel dosen. NIP. Terus ada lagi nih, terakhir foreign key. NIM reference tabel mahasiswa. NIM. Sudah jadi. Kita go, apakah bisa? Ada error. Nah, ini berhasil ya. Berhasil untuk membuat detail project. Ini ada ID detail, ID project, NIP, NIM. Pada strukturnya. Ini agak lama. Saya lupa di sini tadi tuh primary key-nya. ID detail yaitu ya primary key-nya yang di tabel detail project, terus ada project. Kalian tadi kayaknya saya juga lupa, oh enggak. Kita lihat triggersnya ya. Designer kita lihat IRD-nya berelasikah. Nih udah jadi. Nih IRD dari tabel yang kita buat. Ini dari mahasiswa. Ini berelasi ke detail project. Terus ada project, ID project berelasi ke detail project. Terus ada tabel dosen, NIP-nya berelasi ke detail project. Selanjutnya kita akan mengisi tabel tersebut. Insert into dosen. Tadi di tabel dosen kita mempunyai atribut NIP, terus
ada nama dosen, terus ada alamat, ada nomor HP, dah itu aja. Nah, terus kita values, kita isi datanya. Misalnya kita mempunyai NIP dosennya itu ya 2341556. Terus nama dosen misalnya Budi. Namanya misalnya Budi. Alamat dosen misalnya kita isi aja Bandung. Terus nomor HP dosen 08 misalnya seperti itu. Nah, ini sudah kita mempunyai data. Kita go. Nggak ada. Ulang tahun. Nah, kita mempunyai data ya. Ini udah berhasil ya kita lihat. Ini ada NIP, nama dosen, alamat dosen, nomor HP dosen. Nah, berhasil. Selanjutnya kita akan mengisi tabel mahasiswa. Kita isi. Insert into siswa. Insert into mahasiswa. Di mana tadi mahasiswa itu ada NIM, nama, ada alamat, terus ada nomor HP. Values. Misalnya kita mempunyai mahasiswa NIP-nya itu F1 S1 20065. Namanya Ani, misalnya Ani. Alamatnya Jambi. Terus nomor HP-nya 0815 misalnya seperti itu ya. Nah, kita jalankan. Nah, ini hasil yang dari kita buat tadi. NIM-nya ada F1 S1 20065. Namanya Ani, alamatnya Jambi, ini nomor HP-nya. Terus kita akan membuat project, mengisi tabel project. Kita lihat dulu. Insert into project. Di mana project tadi ada ID project. Terus ada ID project, ada tanggal,
tanggal project, ada keterangan, values, misalnya ID project-nya itu ada, terus ada tanggal project-nya misalnya tanggal 20/8/2021 misalnya. Terus ada keterangan project, saya ambil aja ya. Contoh misalnya ya, keterangannya itu project pengabdian kepada masyarakat atau PKM, pelatihan desain grafis di SMA Negeri 1 Jambi, misalnya seperti itu. Ini kita go. Ini udah ya, udah bisa berjalan, kita lihat. Ini terlalu panjang ya keterangannya. Ini pokoknya ini. Oh, tadi ini saya itu salah. Salah ya ini. Kita ulang lagi ya. Ini ada bulan insert into Nah, di sini sudah ada data ya, tadi saya isi. Yang ini saya lupa penyusunan itunya, tanggalnya. Jadi saya buat ulang 2021/08/07 ya, bulan 8. Dan tanggal 7 di sini keterangannya penelitian implementasi e-commerce pada UMKM Batik. Selanjutnya kita akan mengisi tabel detail project. Kita lihat dulu. Sini kita akan mengisi
tabel detail project, yaitu yes. Lakania. Sini ada ID detail, ID project, ini values. Kita isi ID detailnya. Misalnya ID detailnya itu ada ini 54326. Terus ID project yang tadi, ID project yang tadi itu ada ID-nya 24351. NIP dosennya itu 234156. Dan terakhir NIM mahasiswanya S1 S1200065. Kita jalan. Kok error ya? Satu. Data insert into data. Oh, ininya lupa. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil ya di detail project. Ada ID detail, ID project, NIP, dan NIM. Nah, di sini saya akan mengupdate tabel dari tabel mahasiswa. Di sini saya akan menambahkan kolom ya. Saya akan menambahkan field atau kolom, yaitu alter table mahasiswa add kolom sini saya akan menambahkan field nilai, yaitu varchar. Field nilai integer, misalnya integer ya, nilai integer. Kita go, apakah berhasil ya? Berhasil ya. Kita lihat kembali di tabel mahasiswa. Nah, ini sudah ada nilainya, tapi belum ada isinya di tabel nilai. Berarti kita sudah mengupdate table, yaitu pakai menggunakan alter table ya. Sini saya sudah menambahkan kolom nilai, dan selanjutnya saya
akan mengupdate data dari suatu tabel. Saya akan update tabel di tabel mahasiswa. Sini kan kita sudah ingat nih. Kita mengisi alamat Ani tadi itu alamatnya Jambi. Nah, kita akan mengupdate bahwa oh salah nih rumah alamat Ani ini adanya di mana? Di Padang misalnya kan kita akan mengupdate data tersebut. Kita lihat lagi. Datanya ada apa aja? Lanjut kita buat ininya. Kita update mahasiswa set tadi alamat ya. Alamatnya tadi yang pertama Jambi, where alamat kita akan mengubah alamat Ani ini yang tadinya Jambi menjadi Padang karena kita salah data, salah menginput data nih, misalnya kita ubah menjadi Padang. Terus kita jalankan. Salah. Nah, ini kita sudah berhasil ya mengupdate-nya. Nah, selanjutnya kita akan menjoinkan satu tabel, data dari satu tabel tersebut. Kita akan join, select. Misalnya kita akan menjoin data mahasiswa, misalnya ya, kita akan menjoin data mahasiswa. Select, name, sama namanya misalnya. Nama mahasiswanya, from mahasiswa, where namanya where misalnya alamat ya. Alamat where nama mahasiswa select nama mahasiswa from mahasiswa where
where NIM F1 S1 20065. Kita go, apakah berhasil? Nih, berhasil. Kita telah menjoinkan satu tabel ya, di mana dari tabel mahasiswa kita ingin melihat NIM dan nama mahasiswa dari Ani nih. NIM-nya yaitu F1 S1 20065. Dan nama mahasiswanya itu adalah Ani. Nah, selanjutnya kita akan menjoinkan dua tabel. Nah, lanjut. Join dua tabel. Select. Kita akan menjoinkan misalnya project dan detail project. Kita akan join ya. Pertama ada ID project. ID project. Terus ada keterangan. Nanti kita terus ada NIP. Bentar. Terus ada ID detail. Terus ada keterangan. Nah, di mana kita ingin tahu nih ID project dari detail projectnya itu apa, terus ID detailnya itu apa, keterangannya itu apa ya. Nah, lanjut. From project, natural, join, detail project. Terus kita go, apakah ini berhasil? Nah, berhasil nih. Karena tadi kita ingin melihat ID project sama ID detail dan keterangannya ya. Ini ID project-nya itu ada 24351, ID detailnya ada 14325 dan keterangannya penelitian implementasi e-commerce pada UMKM Batik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas dalam penyampaian saya, mohon kritik dan sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.